hukum seharusnya selalu memberikan pemulihan. Namun dalam konteks agraria Indonesia, hukum kerap gagal memulihkan ketimpangan penguasaan tanah, kawan-kawan. Berangkat dari kegelisahan tersebut, pembahasan ini menyoroti monopoli tanah dan urgensi reforma agraria sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Dian Mustiwarni dengan NIM 2024061010. Dengan saya Emdul Vikiansa Siregar dengan NIM 202406101013. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari pembahasan artikel kami, di mana artikel kami sendiri berjudul 65 tahun Hari Tani dan Monopoli Tanah di Indonesia, Analisis Struktural Ekofeminisme dan Urgensi Reforma Agraria Sejati. Baik, masuk ke abstrak. 65 tahun sejak diperingati Hari Tani Nasional, pelaksanaan reforma agraria sebagai diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 belum terwujud secara substantif. Ketimpangan dan monopoli penguasaan tanah tetap berlangsung secara struktural dan difasilitasi oleh negara. Artikel ini menganalisis persoalan agraria Indonesia melalui pendekatan struktural dan menggunakan perspektif ekofeminisme untuk menyingkap keterkaitan antara eksploitasi alam dan peminggiran perempuan tani. Analisis mewujudkan bahwa reforma agraria sejati tidak dapat direduksi sebagai kebijakan legal formal, melainkan harus dimaknai sebagai transformasi struktural demi terwujudnya keadilan sosial dan kedaulatan pangan. Maka dari itu, ada pun latar belakang mengapa kami mengangkat judul ini, yaitu karena Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September itu merupakan momentum reflektif atas lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau lebih dikenal sebagai UPA yang telah terbit sejak 1960 yang bertujuan untuk membongkar struktur agraria kolonial dan mewujudkan keadilan sosial bagi petani. Namun pada 24 September kemarin, 65 tahun pasca diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri, ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia masih berlangsung secara masif, kawan-kawan. Penguasaan tanah terkonsentrasi pada segelintir elit ekopol, sementara petani kecil dan masyarakat ada terus kehilangan akses terhadap sumber-sumber agraria. Nah, apalagi jika kita melihat bahwa negara kita sendiri adalah negara agraris, kawan-kawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan agraria itu bukan hanya semata-mata soal kegagalan dalam administrasi saja, kawan-kawan, melainkan persoalan struktural yang berakar pada relasi kuasa antar negara, modal dan juga rakyat. Nah, negara melalui kebijakan legislasi, perizinan dan PSN itu sendiri telah memfasilitasi monopoli itu sendiri, monopoli terhadap penguasaan tanah dan sebagainya oleh korporasi besar. Nah, di mana situasi ini diperparah oleh kebijakan ekonomi global yang memakan petani lokal dan kedaulatan pangan nasional melalui perjanjian mereka, terutama salah satunya yang kami soroti itu dengan imperialisme Amerika Serikat, kawan-kawan. Dalam struktur agraria yang timpang tersebut, perempuan tani menghadapi atau mengalami dampak berlapis yang seringkali terabaikan dalam kebijakan agraria. Nah, maka dari itu, kawan-kawan, dari pemaparan abstrak dan juga latar belakang kami itu, ada pun rumusan masalah yang akan kami bawa di sini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, bagaimana ketimpangan dan monopoli penguasaan tanah di Indonesia diproduksi melalui struktur ekonomi, politik, dan kebijakan negara, kawan-kawan. Yang kedua, bagaimana perspektif ekofeminisme menjelaskan urgensi reforma agraria sejati sebagai jalan menuju keadilan sosial dan kedaulatan pangan, kawan-kawan. Oke, kita masuk ke pembahasan, teman-teman. Ketimpangan dan monopoli penguasaan tanah dalam struktur ekonomi politik agraria di Indonesia. Ketimpangan dan monopoli penguasaan tanah di Indonesia merupakan hasil dari proses historis dan relasi kuasa yang bersifat struktural. Tanah tidak lagi diperlakukan sebagai ruang hidup bersama, melainkan sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikonsentrasikan melalui mekanisme hukum dan kebijakan negara. Negara memainkan peran sentral dalam reproduksi ketimpangan agraria melalui kebijakan, legislasi, perizinan, dan pembangunan, ahli fungsi lahan, pemberian konsesi, serta proyek strategis nasional sering kali dilegitimasi oleh hukum agraria meskipun berdampak pada pengurusan petani kecil dan masyarakat adat. Dalam kondisi ini, hukum agraria mengalami pergeseran fungsi dari instrumen pembaruan sosial menjadi alat legitimasi kepentingan akumulasi modal. Dampak dari ketimpangan penguasaan tanah bersifat
multidimensional, mencakup meningkatkan konflik agraria, menyusutnya lahan pertanian, serta melemahnya kedaulatan pangan. Petani kecil kehilangan kontrol atas tanah sebagai alat produksi utama dan semakin bergantung pada mekanisme pasar. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ekofeminisme dan urgensi reforma agraria sejati sebagai jalan keadilan sosial dan kedaulatan pangan. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana ekofeminisme dan bagaimana reforma agraria sejati itu sebagai cita-cita kita bersama untuk menegakkan keadilan dan juga kedaulatan pangan agar kita tidak tergantung lagi pada para imperialisme dan juga mekanisme pasar seperti yang dijelaskan di pembahasan pertama tadi. Nah, dalam sistem agraria yang timpang tersebut, perempuan khususnya perempuan tani mengalami marginalisasi dan bersifat berlapis. Sejarah peralihan dari masyarakat komunal primitif yang menuju sistem patriarkal telah memindahkan perempuan dari kerja kolektif yang diakui, termasuk akses kontrol terhadap tanah. Nah, di mana saat peralihan dari zaman komunal primitif ke pemudaran itu sendiri, perempuan itu disebutkan dari kerja produktif dan tugasnya itu hanya sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan anak. Nah, perspektif ekofeminisme menawarkan kerangka analisis kritis untuk memahami keterkaitan antara eksploitasi alam dan penindasan terhadap perempuan. Dan keduanya itu bersumber dari logika dominasi yang sama, yaitu logika patriarkal kapitalistik yang memandang tanah sebagai objek eksploitasi dan perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak terlihat seperti yang saya katakan tadi, kawan-kawan. Menurut pembangunan agraria yang berorientasi pada ekstraksi dan akumulasi modal tidak hanya memperdalam ketimpangan sosial, tetapi juga mempercepat kerusakan ekologis. Itu faktanya dan bukti nyatanya itu terjadi di Sumatera dan juga Aceh, yang sampai sekarang pun bencana itu belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional tanggal 22 Desember 2025. Kemudian oleh karena itu reforma agraria sejati harus dimaknai sebagai transformasi struktural yang membongkar monopoli penguasaan tanah, mengakui perempuan sebagai subjek agraria yang setara, serta memulihkan relasi manusia dengan alam itu sendiri, kawan-kawan. Dengan demikian, reforma agraria sejati menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial dan kedaulatan pangan. Maka dari itu juga kita kembali lagi ke UU PA tadi yang sampai sekarang belum sama sekali terrealisasikan, kawan-kawan. Oke, kita masuk kesimpulannya, teman-teman. Ketimpangan dan monopoli penguasaan tanah di Indonesia merupakan persoalan struktural yang difasilitasi oleh kebijakan negara dan tidak netral gender. Perspektif ekofeminisme menunjukkan bahwa krisis agraria, krisis ekologis, dan peminggiran perempuan tani saling berkaitan. Oleh karena itu, reforma agraria sejati menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan pangan. Nah, kemudian teman-teman, dari kesimpulan itu ada pun saran yang kami ajukan. Yang pertama bagi pemerintah, yaitu untuk melaksanakan reforma agraria sejati, kawan-kawan. Karena reforma agraria sejati ini sangatlah urgensi. Secara konsisten dengan membatasi monopoli penguasaan tanah, mengevaluasi perizinan bermasalah, untuk menghambat semua mafia tanah, monopoli tanah dan sebagainya, serta mengintegrasikan keadilan gender dan keberlanjutan ekologis dalam kebijakan agraria itu sendiri. Nah, yang kedua itu bagi masyarakat untuk memperkuat kesadaran kritis dan pengorganisiran komunitas, serta mengakui peran perempuan dalam perjuangan agraria sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan ekologis. Cukup sekian presentasi dari kami, kawan-kawan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kami tadi. Terakhir kami ucapkan wujudkan reforma agraria sejati dan reform tanah untuk rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.